Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sesuai yang di judul video, saat ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 4 semester ganjil tentang kitabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Nah, dalam bab ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Kedua, kitabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ketiga, kitabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, khusus video kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai poin pertama, yaitu masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, kita harus tahu dulu, apa sih dakwah itu? Ada yang tahu tidak apa itu dakwah? Oke, jadi dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru atau memanggil dan mengajak orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Nabi Muhammad mulai berdakwah itu ketika turunnya wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam surah tersebut berisi tentang perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah mengajarkan agama Islam kepada umat manusia. Tentunya banyak sekali hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ketika melakukan dakwah. Karena pada saat itu masyarakat Arab belum mempercayai kebenaran, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal tersebut tidak menurunkan semangat juang dakwah Nabi Muhammad. Jadi walaupun penuh dengan rintangan dan hambatan, Rasulullah tidak menyerah begitu saja ya. Justru beliau melakukan strategi agar dakwahnya tetap berjalan. Nah, kira-kira apa sih Bu strategi yang dilakukan? Oke, jadi strategi yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kurang lebih 3-4 tahun Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam hanya kepada tetangganya sendiri, kerabat, serta sahabat dekatnya yang bertempat di rumah sahabat Abu Bakar, yaitu Arkam bin Abil Arkam. Kemudian dalam dakwah tersebut ada beberapa orang yang memeluk atau masuk dalam agama Islam. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak berapa orang yang masuk dalam fase ini? Oke, jadi orang yang masuk agama Islam dalam fase ini atau dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi itu ada 12 orang, yaitu pertama Khadijah binti Khuwailid, kedua Ali bin Abi Thalib, ketiga Abu Bakar, keempat Utsman bin Affan, kelima Zubair bin Awam, keenam Abdurrahman bin Auf, ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas, kedelapan Talha bin Ubaidillah, kesembilan Abu Ubaidah bin Jarrah, kesepuluh Arkam bin Abil Arkam, ke-11 Ummu Aiman, dan yang terakhir Zaid bin Haritsah. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Diingat-ingat ya, jumlahnya ada 12 orang, dan orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Selanjutnya strategi yang kedua yaitu dakwah dilakukan secara terang-terangan.
Setelah kurang lebih 3-4 tahun lamanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu ditandai dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad dalam berdakwah secara terang-terangan yaitu dengan mengumpulkan semua kerabat-kerabatnya serta orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Diundang untuk kemudian dalam jamuan makan, atau istilahnya seperti sekarang itu orang tasyakuran. Ada suguh-suguhan makanan dan minuman dikumpulkan jadi satu dalam suatu tempat. Kemudian dalam kumpulan tersebut Nabi Muhammad menyampaikan ajakannya, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ajakan untuk berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh bermusuhan antar sesama. Ibu, kira-kira setelah Rasulullah menyampaikan ajakan tersebut, apa sih respon dari mereka? Oke, jadi setelah menyampaikan ajakannya, ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Bahkan bukan hanya menolak, tapi sampai mengancam dan memusuhi Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwanya tersebut. Yang mana yang memusuhi dan mengancam ini adalah pamannya sendiri. Hayo, ada yang tahu tidak siapa nama pamannya Nabi Muhammad? Oke, jadi jawabannya adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab adalah orang yang memusuhi dakwanya Nabi Muhammad. Kemudian, apakah dengan mendapat penolakan dan ancaman ketika berdakwah secara terang-terangan membuat Nabi Muhammad putus asa dan menyerah? Kira-kira dan tahu jawabannya tidak? Oke, jadi justru penolakan dan ancaman tersebut semakin meneguhkan Nabi Muhammad untuk terus berada di jalan yang lurus, di jalan dakwah untuk senantiasa menyampaikan ajakan dan juga seruan untuk menyembah Allah dan berbuat kebajikan. Jadi ancaman tersebut tidak membuat Nabi Muhammad menyerah atau berhenti dalam berdakwah ya adik-adik. Beliau tetap teguh di jalannya untuk menyampaikan ajakannya. Oke, karena sudah di akhir slide, kita cukupkan sampai di sini dulu ya materinya adik-adik. Akhir dari ibu, tetap semangat belajarnya dan jangan lupa tersenyum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.